Sebelumnya, saya akan membahas tata cara bertanya, yaitu dengan cara menggunakan kolom chat atau langsung saja dengan menggunakan sistem raise hand. Caranya, bagi yang menggunakan laptop, klik bagian partisipan, lalu klik raise hand. Sedangkan bagi yang menggunakan handphone, klik bagian more, lalu klik raise hand. Sedangkan pertanyaan di sini akan dibuka setelah penyampaian materi telah selesai. Nah, baik, selanjutnya sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri pada hari ini. Nama Muhammad Syamku Sufi, SEMSD, Sifra, CTT, CSRS. Tempat tanggal lahir Jombang 9 Juni 1983. Beliau pernah menempuh S1 di jurusan akuntansi, tepatnya di Universitas Brawijaya Malang, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan beliau sedangkan riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2003 sebagai pengajar bidang studi tangan belajar di World Education Group, dan pada tahun 2004 sampai dengan 2006 sebagai staf administrasi di Unibrau Malang. Pada tahun 2006 sebagai junior auditor, dan pada tahun 2006 sampai sekarang sebagai staf pengajar dosen di jurusan akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Pada tahun 2006 sampai dengan 2012 sebagai wakil direktur Pusat Pengembangan Akuntansi dan Kebijakan Publik. Pada tahun 2013 sampai dengan 2019 sebagai ketua Tech Center, dan pada tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai direktur bidang akuntansi pusat pengembangan, dan pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai auditor Satuan Pengawas Internal Universitas Trunojoyo Madura, dan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Kaprodi D3 Akuntansi jurusan akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, sedangkan pendidikan sertifikasi kompetensi yang pernah beliau tempuh yaitu sertifikat pendidikan dosen profesional pada tahun 2013, Master Trainer pada tahun 2015, dan Certificate Forensic Auditor di pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebagai sertifikat pajak private A dan B, dan pada tahun 2019 Certified Tax Technician sebagai, dan pada tahun 2019 Certified Sustainable Reporting Specialist. Nah, sedangkan pengalaman penelitian yang pernah beliau lakukan dimulai pada tahun 2005, ini sangat banyak, mungkin nanti dari beliau bisa dijelaskan penelitian yang sangat berkesan. Nah, di sini dimulai pada tahun 2005, yaitu dengan judul Cost of Doing Business, dan untuk penelitian 3 tahun terakhirnya itu pada tahun 2020 dengan judul Kebijakan Alokasi Belanja Daerah dan Tingkat Kemiskinan Studi Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Terus ada turnamen dan frekuensi publikasi informasi. Nah, sedangkan beliau juga mempunyai pengalaman menerbitkan sebuah buku dengan Prof. Abdul Halim. Nah, pada tahun 2011 judul bukunya tentang akuntansi manajemen. Pada tahun 2011 juga membuat buku, dan hingga yang terakhir pada tahun 2018 dengan judul buku Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah. Juga sering diundang sebagai sumber, dan ini sangat banyak sekali. Mungkin lebih jelasnya lagi dan untuk mempersingkat waktu, mari kita sebut pemateri kita kali ini, Bapak Sam, silakan. Baik, sudah ya session saya ini, Mas Aldi. Halo? Halo, ya Pak? Ya, sudah. Bisa dimulai Pak. Oke, Ya, Pak. Terima kasih Mas Aldi. Baik, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, adik-adik semua ya, Mas Mbak yang hadir.
Baik, sudah nampak ya. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita di pagi hari ini masih bisa dipertemukan melalui forum webinar. Insya Allah dalam forum sharing, saya selalu mengatakan tidak pernah menjadi sebuah narasumber, tapi sharing itu ya, sharing informasi, sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Pirahan Smart Center yang memberikan atensi dan kesempatan bagi saya untuk bisa turut serta dalam berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan pada session pagi ini. Dan tentu ini memberikan sebuah apresiasi yang sangat baik buat saya, memberikan kesempatan bagi saya, dan juga memberikan semacam kesempatan untuk ikut serta di dalam program-program PSC yang saya kira cukup baik gitu ya, untuk kita ikuti dan kita dukung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara Mas Aldi. Judul yang akan kami sharing pagi ini yaitu akuntansi dalam kurung publik, dalam kurung sektor ya, publik from A to Z. Nah, tentu ada maksud dari judul ini, yaitu kenapa kata sektor itu di dalam kurung gitu ya. Itu bukan untuk sebuah marketing atau judul untuk menarik pasar ya, tetapi memang itu ada maknanya, dan itu mencerminkan perkembangan akuntansi sektor publik dalam tanda kutip hari ini. Dan mungkin dari from A to Z mungkin tidak bisa semua dan mendalam, tetapi kami akan mencoba untuk menyampaikan apa yang kami ketahui dan apa yang kami lihat di lapangan seperti apa. Dari sedikit informasi partisipan, oke, mohon maaf, izin. Baik, mohon maaf ada kendala. Oke, sedikit tadi sudah disampaikan perkenalan ya dari kami. Silahkan, kalau kami berdomisili di Kota Malang, dan ini nomor HP dan WA serta email. Kemudian tadi sudah beberapa pengalaman individu ya, certified yang kami terima, kemudian juga kebetulan sampai dengan tahun ini kami masih saya dipercaya menjadi instruktur diklat non gelar PPDR PJMD dari Puspin Diklat Tren, Bappenas, dan beberapa event narasumber yang kami ikuti. Ya, oke. Kemudian beberapa pengalaman praktis. Tadi saya lihat juga ada partisipan dari pemerintah daerah. Terima kasih atas atensinya. Selain sebagai dosen akuntansi publik di Universitas Sriwijaya Madura, ada beberapa pengalaman praktek di lapangan yang kami ikuti. Kami tergabung dalam Pool of Expert Partnership for Reform, sebuah lembaga swadaya masyarakat NGO yang concern bergerak di dalam pengembangan kapasitas pemerintahan daerah. Gitu ya. Kemudian juga kami terlibat di dalam beberapa instruktur dan pendampingan yang sudah dari tahun 2007, 2006 akhir, 2007 sampai dengan sekarang, sudah ada 35 kabupaten kota di Indonesia yang kami dampingi dari mulai tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban.
Nah, ini semoga bisa memberikan sharing pengalaman dan juga pengetahuan kepada kita semua. Baik, karena kami diperkenalkan ya, saya diperkenalkan sebagai penulis buku gitu ya. Tadi sudah disampaikan ini ada 2 buku utama yang memang concern di akuntansi publik, akuntansi dalam kurung sektor publik. Jadi itu memang sekarang pengucapannya memang harus dipopulerkan akuntansi publik. Nah, kenapa seperti itu nanti akan kami sampaikan di awal-awal materi ya. Jadi ini ada 2 buku utama kami, silahkan didapatkan di buku-buku toko-toko buku terdekat dan ada di online juga. Yang pertama buku akuntansi keuangan daerah. Ini adalah sebuah buku yang sudah established sejak tahun 2008 dan alhamdulillah saya diberikan kehormatan dari Prof. Abdul Halim untuk melakukan revisi dan koreksi, dan ini menjadi tolak awal saya concern di bidang akuntansi publik ya. Dan buku yang kedua merupakan buku yang oleh-oleh dari studi di UGM S2, kumpulan tulisan dari rekan-rekan yang kami kelola, kami improvisasi lagi, kemudian alhamdulillah menjadi sebuah buku yang sampai saat ini masih dipergunakan di beberapa program studi di Indonesia. Nah, silahkan didapatkan di toko-toko buku terdekat. Oke, jadi materi yang diminta oleh penyelenggara kemarin akuntansi dalam kurung sektor publik. Jadi kenapa nanti ada itu, memang sekarang kita harus bisa membiasakan dan mengubah yang awalnya sektor public accounting itu menjadi public accounting. Ada 4 step atau 4 domain materi yang nanti akan kami sampaikan. Sedikit pengantar, sebenarnya akuntansi publik itu seperti apa, ya, makhluknya, modelnya, bentuknya, wujudnya, dan dia masuk di dalam ilmu akuntansi itu seperti apa. Mungkin bagi adik-adik atau mas mbak yang masih jadi mahasiswa mungkin kok terasa aneh ya belajar akuntansi sektor publik gitu ya, nggak seperti belajar akuntansi pengantar mungkin pertama semester 1 yang backgroundnya akuntansi ya, akuntansi pengantar. Setelah ketemu akuntansi sektor publik mungkin di semester 3 atau 4 kok beda gitu ya, beda sekali, ini benar tak akuntansi begitu ya. Nah, itu saya dulu juga seperti itu ya, nanti akan coba kami kupas. Dan kemudian tentu materi yang kami sampaikan, saya selalu tidak pernah mengatakan diri saya ahli. Saya mendedikasikan ini sebagai bentuk wujud takzim saya pada guru besar saya, yaitu Profesor Abdul Halim, karena nanti banyak materi yang saya ambil dari beliau. Ya, jadi kalau kok saya pernah lihat slide ini, yaitu dari beliau, dan nanti ada juga salah satu murid beliau, ada Dr. Irwan Taufik Ritonga dari UGM juga yang akan saya sampaikan. Jadi saya lebih enjoy begitu karena jelas nasab keilmuannya ya. Jadi saya kalau bisa tidak menggunakan materi yang saya buat, saya lebih baik dari yang para ahli, saya sampaikan kembali, itu lebih aman itu ya. Oh, ilmunya berarti itu memang sudah disampaikan oleh ahli-ahli sebelumnya. Jadi ini sekali lagi webinar ini saya dedikasikan kepada beliau sebagai bentuk takdim saya belajar banyak dari beliau tentang akuntansi publik. Baik, pada masa lampau itu ya. Jadi saya dulu mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik gitu ya, di S1 tahun 2001, semester 3 berarti tahun 2002 ya. Semester 3 ada satu mata kuliah akuntansi sektor publik. Dan perasaan saya waktu itu, statement saya adalah ini apa akuntansi ini, kok bisa ini masuk akuntansi? Akuntansi model apa ini? Karena yang saya pahami akuntansi seperti dalam akuntansi pengantar, itu ya seperti itu ya, jurnal menjurnal, buat laporan keuangan. Tapi kalau kita pertama belajar akuntansi sektor publik, nggak ada laporan keuangan itu ya,
nggak ada laporan keuangan, malah lebih banyak yang sifatnya naratif gitu ya. Dan apa ini ya itu ya, aneh itu ya. Nah, perkembangan lebih lanjut ya, akuntansi yang fokus pada sebenarnya akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berfokus pada organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau not for profit organization atau pada awalnya disebut dengan akuntansi sektor publik. Namun beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir terutama perkembangan yang ada bahwa para ahli akuntansi sektor publik sepakat, terutama di Indonesia, itu tidak menggunakan kata sektor lagi sebagai bentuk penyamaan atau penselarasan dengan akuntansi yang di sebelah, ya, yaitu commercial accounting atau akuntansi bisnis. Jadi seperti yang kita belajar akuntansi pengantar itu sebenarnya kan akuntansi bisnis. Tidak ada akuntansi sektor bisnis, ya. Jadi maka penggunaan kata sektor dihilangkan. Kalau kita lihat dari domain besar keilmuan akuntansi di Eropa, terutama Inggris yang paling tua, dan kemudian Amerika yang memang banyak kita ikuti secara ilmu pengetahuan juga, kalau di Inggris itu memang menggunakan public sector accounting dan kita banyak dipengaruhi dari sana untuk public accounting-nya. Tapi kalau di Amerika itu langsung state, misalnya akuntansi sektor publik untuk entitas pemerintahan itu tidak dikenal public sector accounting, tetapi governmental accounting atau akuntansi untuk rumah sakit itu hospital accounting langsung seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan istilah, tapi kalau di Inggris itu sangat biasa menggunakan public sector accounting. Nah, terakhir di Indonesia itu tadi bahwa kita sepakat untuk menghilangkan kata sektor karena kata sektor ini dianggap mengucilkan dan mengecilkan makna dari akuntansi publik itu sendiri, sehingga kata sektor itu dihilangkan dan kita sepakat menggunakan kata public accounting. Ya, karena di dalam akuntansi bisnis itu kan ada kita bagian dari rumpun ilmu ekonomi, economics, kemudian ada private finance atau finance. Di dalam finance, manajemen keuangan itu salah satu babnya adalah tentang accounting atau commercial accounting. Maka sama kalau di dalam public accounting itu juga salah satunya agar konsisten dengan ilmu di atasnya yaitu public economics. Kemudian di dalam public economics di dalamnya ada public finance yang banyak dipelajari oleh teman-teman ilmu ekonomi ya. Kemudian dari public finance itu maka accounting-nya harusnya public accounting, tidak usah menggunakan kata sektor kembali. Nah, ini definisi akuntansi secara umum yang paling tua dan masih digunakan sampai saat ini yang dikeluarkan oleh IAI-nya Amerika atau American Accounting Association tahun 66 bahwa akuntansi apa? Akuntansi adalah sebuah proses. Proses apa? Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi. Melaporkan apa? Produknya adalah informasi ekonomi atau keuangan ya untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan. Tujuannya apa? Untuk pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Itu adalah definisi umum dari IAI-nya Amerika tahun 66. Ya, IAI kita belum lahir karena IAI kita kalau nggak salah lahir tahun 70-an itu ya. Kemudian akuntansi publik sendiri itu apa? Yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dalam kurung keuangan. Karena kalau di dalam akuntansi publik sangat mungkin sekali dan sangat ya harusnya begitu karena tadi bukan not for profit organization ya. Jadi aspek keuangan itu menjadi bukan aspek yang paling penting maka dalam kurung itu ya. Dari suatu organisasi atau entitas publik yaitu seperti pemerintahan, LSM, tempat ibadah, dan lain sebagainya, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di dalam akuntansi publik ini ya, jadi kalau kita mengenal ada akuntan publik, itu memang berbeda makna dengan apakah berarti kalau nama akuntannya namanya akuntan publik, nanti ada kantor akuntan publik. Nah, itu berbeda. Ya. Kata publik di sini adalah yang lebih lawan katanya private gitu ya. Jadi
memang yang harus disampaikan luas kepada publik atau masyarakat atau khalayak umum. Maka sebenarnya akuntan publik itu tidak harus produknya dari akuntansi publik ya. Jadi nanti perlu dibedakan, ini berbeda makna. Karena akuntan publik itu lebih ke arah commercial accounting sebenarnya ya. Karena kalau yang di public accounting, accountant-nya itu eksternal auditornya adalah kalau di pemerintahan ada sendiri yaitu Badan Pemeriksa Keuangan khusus pemerintah, entitas pemerintah. Di luar itu entitas publik di luar pemerintah itu juga bisa diaudit, diperiksa oleh kantor akuntan publik. Oke, itu sedikit gambaran tentang. Nah, kalau kita lihat, ini dasar sekali ya, bahwa dalam ilmu akuntansi dibagi dua domain bidang ilmu, yang itu menurut informasi yang disampaikan, informasi yang dihasilkan, dan untuk siapa. Kalau informasi keuangan itu kita sampaikan untuk pihak eksternal, itu disebut dengan akuntansi keuangan, financial accounting. Tetapi kalau informasi itu dibuat dan diperuntukkan untuk manajemen, untuk pengambilan keputusan manajemen atau internal, itu kita sebut dengan managerial accounting. Ya, istilah sekarang tidak lagi menggunakan manajemen accounting, tetapi managerial accounting. Sebagai padanan tadi, bukan financial accounting, maka sekarang beberapa literatur sudah menggunakan, bahkan sejak saya kuliah S2 itu sudah berubah menjadi managerial accounting. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dilihat menurut organisasinya, maka tadi kita menurut entitasnya ya ada dua, yaitu entitas private atau bisnis versus entitas non-bisnis atau kita sebut dengan entitas publik. Maka nama akuntansinya adalah kalau untuk entitas private atau bisnis ya business accounting atau commercial accounting. Contoh paling populernya adalah perusahaan. Kemudian untuk organisasi publik itu kita sebut dengan public accounting. Contoh populernya tentu adalah pemerintah. Dan sebenarnya saya pribadi public accounting yang saya dalami itu memang ke arah governmental accounting, lebih khususnya adalah local governmental accounting atau akuntansi untuk pemerintah daerah, itu yang concern saya, lebih spesifiknya di situ. Oke. Kemudian akuntansi dan manajemen keuangan, ya seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya accounting itu adalah salah satu bab. Biasanya ada di bab 2 atau bab 3 buku manajemen keuangan, itu pasti akan membahas tentang financial accounting. Jadi akuntansi adalah satu bidang ilmu cabang dari manajemen keuangan, financial, finance itu ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ. Jadi makanya kalau kita bicara akuntansi keuangan, kita akan bicara juga tentang pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya organisasi publik ya, terdiri dari apa? Pemerintah, ya terutama pemerintah. Kenapa selalu kalau kita bicara public accounting, mungkin ini selanjutnya saya akan bilang public accounting ya, karena tadi saya sudah perkenalkan itu kenapa kok di dalam kurung itu ya, sebenarnya nanti ke depan akan hilang kurungnya itu jadi akuntansi publik. Ya. Nah, kenapa kita kalau bicara public accounting itu selalu kok mengarahnya ke pemerintah ya, karena memang pemerintah adalah salah satu entitas yang punya kompleksitas dan domain yang sangat luas dan sangat kompleks, sangat rumit. Sehingga kalau kita bicara public accounting itu lebih banyak pembahasannya ke governmental accounting sebenarnya, akuntansi pemerintahan. Ya, karena memang di sana paling kompleks pembahasannya sehingga paling banyak mengarah ke sana. Sementara kalau kita bicara entitas publik yang lain, misalnya seperti yayasan, seperti LSM, lembaga pelayanan publik, di rumah sakit, pendidikan, dan sebagainya, itu sebenarnya di dalam akuntansi keuangan, di dalam PSAK itu diatur tersendiri itu ya. Sementara kalau pemerintah punya standar sendiri disebut dengan PSAP atau standar akuntansi pemerintahan. Ya, sehingga nanti mungkin perkenankan saya akan membahas lebih banyak ke akuntansi pemerintahan. Nah, jadi kalau kita lihat, kita mengenal sebenarnya akuntansi itu banyak sekali cabang ilmunya dalam akuntansi. Tidak hanya kita membahas salah dua itu ya, commercial accounting dan public accounting. Tapi kita akan banyak
mengenal terutama yang tertuang dalam mata kuliah ya. Ada cost accounting, akuntansi biaya. Itu sebenarnya domainnya termasuk dalam commercial accounting ya. Tetapi itu apa sebagai bridging antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan itu ada akuntansi biaya. Kemudian ada juga akuntansi yang gabungan antara akuntansi dengan bidang ilmu lainnya, misalnya dengan psikologi, itu akan menghasilkan behavioral accounting atau akuntansi keperilakuan. Akuntansi dengan hukum pidana, ya, itu akan menghasilkan forensic accounting atau akuntansi forensik. Akuntansi dengan hukum Islam, menghasilkan akuntansi syariah, ya. Nah, akuntansi dengan public organization menghasilkan akuntansi publik. Ya, nah di dalam itu ada audit ya. Auditnya juga akan menyesuaikan itu ya. Ada audit keuangan untuk organisasi bisnis dan audit keuangan untuk organisasi publik. Ya, nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah sebenarnya ini juga saya sadur dari pemaparan Prof. Abdul Halim beberapa waktu yang lalu bahwa menguasai ilmu akuntansi itu ada dua pilihan besar kata beliau, menjadi controller, be controller, baik di dalamnya sebagai auditor maupun sebagai akuntan internal, atau menjadi fraud, ya, pelaku fraud atau kecurangan. Kenapa? Karena ya paham ya bagaimana laporan keuangan itu dihasilkan dan pengaruhnya terhadap stakeholders yang menggunakan laporan keuangan itu tentu ada motif-motif dari para pengguna maupun yang penyusunnya agar menghasilkan. Karena akuntansi adalah ilmu yang bisa mempengaruhi. Kalau kita belajar di akuntansi pengantar, malah mungkin kita lihat pendekatan akuntansi sebagai seni, akuntansi sebagai apalagi bahasa, akuntansi sebagai perekayasaan, ya pendekatannya begitu. Tapi pada intinya bahwa akuntansi itu menghasilkan sebuah informasi yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi laporan keuangan itu kalau yang melihat senangannya sastra itu bisa merupakan sebuah bahasa, bahasa untuk mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Ya, maka di sana pasti ada motif-motif di balik penyusunan laporan keuangan, yaitu tadi menjadi be controller atau be fraud preparator. Ya. Itu. Oke. Nah, tentu sebenarnya kita di dalam keilmuan akuntansi, ya, belajar akuntansi ya harapannya bukan menjadi sebagai pelaku kecurangan itu, tapi sebagai pelaku untuk apa? Untuk sebagai pelaku pengendalian dan pelaku penyusun laporan keuangan yang jujur dan berkualitas, gitu ya. Oke. Nah, peran akuntansi di dalam organisasi publik itu adalah bahwa akuntansi publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kalau kita belajar akuntansi sektor publik, saat ini mata kuliah masih banyak menggunakan akuntansi sektor publik, itu sebenarnya kita akan banyak belajar tentang proses bisnis, terutama di pemerintahan. Sehingga kesannya itu lebih dekat ke managerial accounting gitu ya, ke proses manajerial dan pertanggungjawaban. Dan sebenarnya kalau kita nanti beberapa kampus seperti di kampus kami di Universitas Jaya Madura itu ada akuntansi keuangan sektor publik, ada akuntansi manajemen sektor publik, ada audit sektor publik ya. Kita pada saat belajar 3 mata kuliah itu sebenarnya gabungan dari beberapa mata kuliah yang kita pelajari ya. Karena misalnya di dalam akuntansi keuangan sektor publik satu mata kuliah, tapi di sana kita harus bisa memahami akuntansi pengantar, akuntansi intermediate, bahkan kita harus bisa memahami akuntansi keuangan lanjutan pertama, terutama tentang model akuntansi induk dan anak itu ya. Anak perusahaan dan induk perusahaan. Itu kita pelajari dan ada prakteknya memang seperti itu dalam satu mata kuliah. Ya. Nah, kemudian akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas, transparansi, dan prediktibilitas. Jadi organisasi ya. Jadi sebenarnya akuntansi sangat penting dan ini memang hari ini nanti akan saya sampaikan sebuah tantangan ke depan dan sebuah peluang juga bahwa beberapa waktu lalu Direktur Pencegahan KPK itu mengatakan bahwa
kebutuhan akuntan di pemerintahan, terutama pemerintahan daerah itu seharusnya idealnya 35.000. Tapi saat ini masih hanya ada ratusan, bahkan nggak sampai 1.000 itu ya. Akuntan yang betul-betul akuntan background-nya di pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah itu ada 500-an entitas, ya. Itu masih ada sekitar, mohon maaf, ada sekitar 4.000 ya seingat saya, tapi dan tiap tahun penambahannya paling hanya maksimal kalau itu lowongannya konsisten itu 2.000-an, jadi masih sangat terbuka. Dan ini penting, mungkin kalau kok banyak hal di dalam pemerintahan secara keuangan itu kok masih banyak yang perlu diperbaiki, itu ya karena memang aspek akuntabilitas dan transparansinya masih belum baik karena memang dukungan sumber dayanya masih kurang gitu ya. Nah, maka akuntansi di sini sebagai alat dan memang salah satu alat yang paling perannya besar itu untuk akuntansi, untuk akuntabilitas publik itu adalah akuntansi. Oke. Nah, kita harus pahami dulu, kita masuk pelan-pelan dari entitas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa secara entitas akuntansi dibagi dua ya, private atau bisnis versus public. Nah, kenapa akuntansi itu kita bicara entitas ya? Tadi bahwa informasi itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh entity. Ya, makanya dalam teori akuntansi kita mengenal teori entitas, entity teori. Ya, entitas itu apa? Satuan, satuan apa? Organisasi. Jadi memang belum ada individual accounting, masih belum ada. Ya, kita sendiri mengeluarkan laporan keuangan itu ya untuk apa begitu ya? Untuk apa? Entitas. Ya, entitas paling kecil misalnya rumah tangga, itu juga termasuk public entity ya, entitas publik sebenarnya. Itu juga sebenarnya secara nggak langsung, secara sederhana kita juga itu ada proses akuntansi ya, minimal kalau di dalam rumah tangga kalau kita nanti menggunakan namanya single entry itu ya. Hanya penerimaan dan pengeluaran. Mungkin bagi yang beribadah, bagi muslim di masjid setiap hari Jumat coba ada laporan takmir masjid tentang keuangan masjid, itu adalah akuntansi, kita sadari, walaupun berupa pemasukan dan pengeluaran. Itu adalah bentuk akuntansi, ya masih sangat sederhana, itu disebut dengan single entry bookkeeping. Baik, nah kemudian itu tadi di dalam pengertiannya saya kira saya sudah cukup mengantarkan itu mengapa itu disebut dengan public accounting, posisinya seperti apa di dalam akuntansi, kemudian nah dan mengapa mungkin di dalam public accounting itu lebih banyak membahas tentang governmental accounting. Karena itu tadi, bahwa ruang lingkup dan domain di dalam organisasi publik, pemerintah itu paling luas, paling kompleks. Sehingga lebih mengarah ke sana. Artinya memang yang paling concern banyak dipelajari di public accounting itu adalah pemerintahan ya. Karena kalau bisa pemerintahan, maka sebenarnya organisasi publik yang lain itu lebih bisa itu ya. Dan lebih unik memang, paling unik. Oke, kemudian apa? Sebenarnya di dalam organisasi publik, ya ini perbedaannya. Ya, ada satu domain lagi yang memang harus kita jadikan semacam keunikan dari publik, akuntansi publik, yaitu apa? Budgeting. Kalau kita belajar akuntansi, pada umumnya budgeting itu kita terima di akuntansi manajemen sebagai domainnya manajemen. Dan merupakan bagian kecil dari sebuah domain akuntansi. Tapi kalau di dalam akuntansi publik, maka budgeting ini sebuah proses dan sebuah domain bidang yang pokok, atau kalau disebut dengan di bukunya Prof. Mardiasmo itu sebagai focal point. Maka tatkala kita belajar akuntansi publik, kita tidak bisa lepas dari anggaran. Maka di dalam akuntansi publik itu juga di dalamnya ada budgetary accounting. Nah, ini berbeda memang. Sangat berbeda dan sangat mempengaruhi praktek akuntansinya, dan ini yang menjadikan kita itu menjadi kok aneh gitu ya. Kok aneh. Karena apa? Karena budgeting kalau kita belajar di dalam akuntansi pada umumnya, terutama di perkuliahan, itu hanya sebagian bab di dalam akuntansi manajerial. Dan itu menjadi manajemen accounting. Tetapi kalau di akuntansi publik, separuh di managerial accounting, separuh ke
financial accounting. Karena apa? Ada laporan-laporan budgeting yang harus disampaikan kepada pihak eksternal. Ya, kalau di pemerintahan nama laporannya seperti laporan realisasi anggaran, itu kan domainnya, ada jurnalnya, ya, ada siklus akuntansinya, dan harus dilaporkan kepada publik, kepada pihak eksternal. Jadi itu yang menjadikan kita mungkin aneh itu ya, aneh belajar akuntansi publik ya, tapi ya tidak aneh sebenarnya itu kalau kita tahu proses bisnis. Sekali lagi bahwa akuntansi itu harus mengikuti karakteristik dan proses bisnis di dalam organisasinya ya, nggak bisa serta-merta kita pukul rata. Makanya kalau dalam standarnya itu banyak sekali ya, standar untuk bank sendiri, standar untuk organisasi not for profit organization sendiri, standar untuk lembaga syariah, keuangan syariah sendiri. Nggak bisa jadi satu standar. Nah, itu karena memang akuntansi itu harusnya menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh stakeholders-nya. Nah, ini perbedaan organisasi publik dan swasta atau private, saya ambilkan dari buku kami dengan Prof. Abdul Halim, yaitu bahwa tujuannya apa kalau publik itu motifnya non-laba, sedangkan private motifnya laba. Oleh karena itu, kalau kita belajar balance scorecard, kalau di private balance scorecard itu perspektif keuangan itu paling atas menjadi goals ya, menjadi goals, final goals mungkin ya. Tetapi kalau di public accounting motif non laba, karena motifnya non laba maka perspektif keuangan bukan menjadi final goals, bisa perspektif yang lain. Ya, kalau kita bicaranya untuk pelayanan publik berarti untuk publik, untuk masyarakat bisa jadi perspektif yang paling menjadi goals-nya itu adalah perspektif pelanggan atau konsumen. Ya. Nah, karakteristiknya dalam organisasi publik itu penuh ketidakpastian ya, karena ada apa? Karena multidisiplin ilmu di sana. Kalau kita lihat sekarang organisasi publik kita terutama pemerintahan itu banyak nuansa politis. Maka sebenarnya kalau sehari ini kita belajar teknik-teknik akuntansi, teknik penganggaran, itu semuanya tidak bisa berjalan dengan baik sesuai teori. Karena apa? Karena domain politiknya sangat tinggi. Ya, masih sangat tinggi itu ya. Organisasi publik kita terutama pemerintahan itu nuansa politisnya masih sangat tinggi. Kemudian sangat kompleks dan multifungsional, beda dengan private, lebih spesifik, pembagian fungsi lebih jelas, controllable uncertainty-nya juga lebih terkendali. Kenapa? Ya karena jelas untuk siapa sebenarnya? Untuk pemegang saham. Siapa pemegang sahamnya? Seperti yang terdaftar di dalam legal formalnya perusahaan itu ya. Atau kalau dia sudah di publik ya yang sudah yang memiliki saham yang ada di bursa. Itu sudah. Tapi kalau kita lihat pemerintah, siapa miliknya? Semua masyarakat. Ya. Nah, ini yang menjadikan ada yang mengatakan itu tidak jelas atau samar-samar itu ya bahasanya. Struktur yaitu birokrasi kaku dan hierarkis, sementara kalau di private fleksibel sekali ya, tergantung tentang kondisi lingkungan, kondisi internal dan sebagainya itu fleksibilitasnya bisa berubah kapanpun. Tapi kalau dalam organisasi publik terutama pemerintahan tidak mudah itu ya. Karena apa? Karena harus tunduk pada regulasi. Ini yang membedakan kenapa orang juga sulit belajar akuntansi publik, itu banyak sekali aturan perundang-undangannya dan berubah-ubah seperti belajar pajak itu sebenarnya. Ya. Oke, kemudian proses penuh nuansa politis, ya nuansa politisnya lebih sekedar sektor, lebih tidak sebesar sektor publik karena jelas ya nuansa politiknya adalah tertuju pada para pemilik, ya. Sumber dana itu publik. Nah ini nanti ini akan ada secara hulu itu berbeda ya. Kenapa kok berbeda ya? Secara hulu bidang ilmunya itu ada perbedaan yang sangat jauh antara akuntansi privat dengan akuntansi publik. Oke. Nah, peran akuntansi dalam organisasi publik mencakup proses manajemen pertanggungjawaban, harus saya sampaikan, manajerial itu apa? Dari mulai proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak dan adik-adik sekalian, kenapa saya menjadi instruktur di Diklat RPJMD. RPJMD itu adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu domain keilmuannya teman-teman di ilmu ekonomi, terutama ekonomi pembangunan.
Duh, kok bisa di situ akuntansi? Ya, karena di salah satu bab RPJMD itu bahas tentang keuangan. Nah, perencanaan keuangan di private dengan perencanaan keuangan di publik itu berbeda. Apa bedanya? Ya anggaran tadi. Anggaran itu menjadi focal point, menjadi inti, menjadi bahan bakarnya organisasi. Jadi menjadi pembahasan yang paling pokok. Maka laporan keuangan yang paling pokok kalau dibilang, nah ini kalau menurut standar akuntansi pemerintahan, organisasi pemerintah itu harus menghasilkan atau menyusun 7 laporan keuangan. Kalau organisasi private itu kan cukup 5 ya. Nah, di pemerintahan itu 7. Ada tambahan 2 laporan keuangan itu yang berkaitan dengan anggaran. Dan itu adalah yang paling pokok. Jadi misalnya kalau bisa saya gambarkan gini, kalau kita mau membuat entitas bisnis, kita selalu mengawali dengan membuat neraca awal atau ya neraca awal itu ya, neraca saldo awal. Ya. Tetapi kalau kita di dalam organisasi publik itu kita harus mulai dari anggaran. Ya, kita mulai dari anggaran. Nah, kemudian akuntansi ini adalah bagian dari bentuk akuntabilitas dan transparansi publik, serta ada kalau sekarang mazhab keilmuan di dalam organisasi pemerintahan, manajemen kinerja itu disebut dengan New Public Management, manajemen keuangan publik yang baru, yaitu yang berbasis pada kinerja. Nah ini. Nah, implikasinya apa? Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif ya. Maka informasinya ini akuntansi keuangan terutama ya. Informasinya untuk pengambilan keputusan, cabang akuntansi adalah akuntansi publik, maka ya salah satu kalau di dalamnya itu yang paling besar adalah negara, kita tidak lepas dari anggaran, maka di dalamnya ada budgetary accounting, istilahnya budgetary accounting, akuntansi anggaran. Dan inilah yang kita tidak familiar sebenarnya meskipun mahasiswa akuntansi ya nggak familiar karena itu tidak dibahas secara detail itu ya. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu ini di sini saya lihat partisipannya ada juga dari Pemda itu loh iya ya pasti setiap tahunnya akan mengalami proses penganggaran itu yang melelahkan ya dan kemudian tentu itu akan mempengaruhi praktek akuntansinya juga berbeda. Nah, ini yang menjadikan sebenarnya kalau bagi saya bukan kesulitan menambah ilmu pengetahuan karena saya yakin kalau yang paham akuntansi publik maka pasti paham akuntansi bisnis karena lebih luas itu ya. Maka salah satu pesan profesor saya Prof Abdul Halim itu pelajari public accounting maka kamu akan bisa memahami commercial accounting lebih baik. Karena itu ya hal-hal yang bersifat basic itu pasti akan diperlukan karena memang pertama public accounting ini secara praktek itu memang tertinggal sehingga kita harus banyak belajar di akuntansi bisnis kemudian kita terapkan, kita trialkan seperti apa pengaruhnya kemudian kita akan mencapai pada kondisi yang settle itu ya. Nah ini mungkin agak teoritis dan konsep, tapi bisa sebagai bahan bacaan. Ini saya sadur dari tulisannya Dr. Irwan Taufik Ritonga yang disampaikan di forum dosen akuntansi publik. Ya. Jadi enaknya begitu kalau kita bersandar pada yang sudah ahli-ahli itu tinggal menyampaikan aja. Ini secara hulu, ya ini hulunya. Motif dan latar belakang pembentukan entitasnya berbeda. Ya, kalau kita membentuk negara itu ada teorinya voluntary theory. Sementara kalau perusahaan itu disebut dengan shareholder theory. Tadi ya, kalau perusahaan itu siapa ya? Para pemilik pendirinya. Yaitu disebut dengan shareholder, para pemegang saham. Tetapi kalau di akuntansi publik itu merupakan kesepakatan bersama untuk hidup bersama dan untuk mencapai tujuan bersama, akhirnya menghimpun sebuah entitas yang disebut dengan negara. Maka ini nanti akan berbeda antara negara dengan pemerintahan. Jadi nanti jangan dibayangkan, kalau nanti Anda bayangkan kok dalam akuntansi publik terutama yang bahas pemerintahan kok nggak menilai gunung, hutan, itu kan kekayaan negara katanya, begitu ya. Kekayaan negara apa? Ada laut, ada beda ya. Itu kalau yang makanya disebut dengan standar akuntansi pemerintahan. Nanti memang harusnya terbentuk akuntansi negara. Ya. Nah, sebenarnya APBN
N, ya, itu harusnya kan negara ya, tapi sebenarnya itu AP, anggaran pendapatan dan belanja pemerintah itu ya, bukan negara. Ya, maka kita mengenal satu institusi pendidikan sekolah tinggi akuntansi negara. Ya, sebenarnya kalau otokritik kita mohon maaf nih kalau ada teman-teman dari STAN atau alumni STAN itu ya, yang dipelajari bukan akuntansi negara tetapi akuntansi pemerintahan itu ya, berbeda itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian semua anggota penduduk memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak tergantung pada kontribusinya. Jadi kita bayar pajak, bayar retribusi kalau yang daerah ya, itu bukan berarti kita punya share kepemilikan terhadap negara. Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kita punya share, kita ngasih kontribusi, maka itu menunjukkan persentase atau share kepemilikan terhadap perusahaan itu. Maka seberapa jauh kita bisa mempengaruhi keputusan perusahaan itu. Tapi beda negara, mau bayar pajak 100 miliar, 1 triliun dengan yang cuma bayar pajak 1.100.000, sama haknya di depan hukum dan negara. Ya sama, enggak dibedakan. Kan seperti itu ya. Kalau negara ini itu ada berdasarkan kontribusi, saya selalu cerita, maka pemegang saham paling dominan atau majority shareholder-nya itu Keraton Yogyakarta. Kenapa Keraton Yogyakarta? Karena di awal-awal kemerdekaan kita pernah dibantu oleh Keraton Yogyakarta untuk membiayai negara, untuk membiayai APBN-nya. Kalau nggak salah, pada saat itu Keraton Jogja menyumbang 90.000 gulden. Dan itulah kas pertama kita, ya, atau dana negara kita, yaitu dibantu oleh Keraton Jogja 90.000 gulden. Maka kalau kita menggunakan teori yang sama, konteks yang sama, wah, pemegang saham utamanya adalah Keraton Jogja, Raja Jogja, ya, Sultan Jogja. Tidak seperti itu tapi kan ya kenyataannya. Oke, kemudian tujuan dan cara penyampaian tujuan pendirian entitas ya. Negara tujuan pendiriannya tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sementara kalau pendirian perusahaan itu tertuang di dalam akta. Intinya apa? Maksimalisasi nilai pemegang saham. Berapa return yang bisa diterima oleh pemegang saham? Apa returnnya berupa dividen secara finansial seperti itu. Pencapaian tujuannya itu juga tertuang dalam pembukaan ada 4 ya, mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya ya, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan tertiban dunia itu ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu tujuan goals utamanya organisasinya. Tapi kalau di dalam tujuan di perusahaan apa ya, cari untung, ya profit oriented. Perusahaan kalau nggak cari untung ya bukan perusahaan namanya, kan begitu ya. Oke, jadi memang financial motive kalau dalam perusahaan, kalau itu non financial lebih ke arah. Nah, ini pendanaan awal. Maka pendanaan awal tadi ya kalau kita contohkan ada kontribusi, maka Sultan Jogja juga bagian dari rakyat. Kontribusi dari rakyat, menggantungkan pada kontribusi rakyat. Maka secara filosofis sebenarnya ya juragannya, kalau kita lihat dari teori agensi, keagenan, ada prinsipal, ada agen, maka prinsipalnya itu harusnya adalah rakyat, agennya adalah pemerintah dalam konteks itu ya. Nah, kalau di dalam entitas bisnis, kontributornya disebut dengan investor, dan besaran kontributor itu mempengaruhi share kepemilikan dan share keputusan itu ya dari entitas. Tapi kalau dalam negara ya semuanya sama. Kita meskipun kita menggunakan perwakilan, tetapi satu perwakilan satu suara. Ya, kan tidak ada misalnya dilihat satu misalnya anggota DPR yang konstituennya paling banyak itu yang paling mendominasi, tidak bisa ya. Tetap yang sudah ada satu kursi perwakilan untuk satu suara. Nah, pendanaan selanjutnya kalau di dalam entitas publik itu kita belajar dari iuran rakyat dan hasil kekayaan alam, maka di dalam APBN, APBD itu ada pendapatan asli daerah, pendapatan asli negara yaitu pajak dan retribusi, serta dari entitas bisnis yang dikelola oleh negara, karena negara itu punya entitas bisnis disebut dengan BUMN, BUMD, BUMDes. Jadi kalau kita bicara entitas publik pemerintahan itu ada negara atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Ya. Nah, kalau dalam APBN 85% APBN kita diperoleh dari pajak dan selebihnya dari yang lain-lain ya, terutama untuk apa? Untuk dari
sumber daya alam, migas, ada pendapatan dari migas dan sumber daya alam lainnya non migas. Ya, karakteristik pajak wajib dapat dipaksakan, tidak ada hubungan langsung antara besaran pajak dengan jasa yang diterima. Nah, ini kita kalau belajar akuntansi publik, terutama yang pemerintah daerah, bedanya apa pajak dan retribusi. Kalau pajak itu dipaksakan harus membayar, siapapun yang bernama warga negara wajib membayar pajak, dan pemerintah tidak langsung memberikan imbal balik terhadap pembayar pajak itu. Tapi kalau retribusi itu pelayanan dulu, baru pemerintah minta iuran. Nah, itu bedanya ya. Nah, maka dari perbedaan hulu itu maka berimplikasi terhadap apa? Finance-nya berbeda ya. Private finance atau corporate finance dengan public finance itu sangat berbeda. Karena itu tadi ada dua karakteristik dan dua teori yang berdasar dari dua teori yang berbeda dari entitasnya, maka berbeda di dalam pengelolaan keuangan. Maka kalau di dalam organisasi publik, perencanaan dan penganggaran menjadi tahapan yang paling penting dan paling pokok. Karena apa? Karena proses perencanaan dan penganggarannya juga harus diketahui oleh publik. Sementara di dalam perusahaan itu menjadi private information. Makanya masuk di dalam akuntansi manajerial. Jangan dikasihkan ke publik. Karena dengan publik rahasia perusahaan itu kok dipublikasikan, maka ya habis perusahaan itu di pasar. Nggak bisa bersaing. Ketahuan pesaingnya kan. Apa strateginya. Tapi kalau pemerintah itu wajib disampaikan. Kenapa? Itu tadi iurannya berasal dari rakyat. Nah, rakyat ini kan publik gitu ya. Rakyat itu kan publik. Maka siapapun yang menjadi warga negara, seberapa besar kecilnya kontribusi yang disampaikan itu harus disampaikan informasinya. Ya, maka proses perencanaan penganggaran itu memang harus menjadi domain eksternal. Nah, ini menariknya. Itu kalau planning and budgeting itu kan kita belajar di akuntansi manajemen. Tapi kalau di sini bisa jadi di akuntansi keuangan, gitu ya. Oke. Nah, ini yang menjadikan masalah utama di dalam pengelolaan keuangan, bahwa kenapa kita banyak masalah ya dari mulai akuntansinya, tidak hanya akuntansi ya, dari proses perencanaan, penganggaran, akuntansinya, kemudian sampai pengendalian dan pertanggungjawaban sampai pemeriksaannya. Itu ada masalah itu ya. Masalah di sana. Oke. Kita banyak permasalahan di situ dan itu yang mempengaruhinya. Kemudian terhadap praktek akuntansinya, perencanaan dan penganggaran keuangannya tadi itu ya. Nah, anggaran itu sebagai bentuk kontrak kerja, kontrak politik antara pemerintah, kan kita tadi ya sebagai voluntary teori mengatakan sukarela untuk berkumpul, bergabung menjadi satu entitas negara untuk apa? Untuk ngurusi orang-orang yang bergabung ini agar tujuannya tercapai bersama-sama, kan begitu ya. Maka di situ pemerintah minta iuran, sini saya urusi, saya minta iurannya. Nah, iuran itu kan harus dipublikasikan, tapi iuran itu juga ada konsekuensi berupa apa? Kontrak politik dan kontrak kerja. Bahwa pemerintah kita pilih untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita bersama-sama. Gitu ya. Maka di sana anggaran sebagai kontrak politik dan kontrak kerja. Beda di dalam perusahaan ya. Ya, bahwa perencanaan dan penganggaran itu merupakan instrumen perusahaan yang rahasia ya. Bahkan mungkin ya kalau di dalam perusahaan itu menerapkan final authority-nya itu ada di owner, ya udah penganggaran itu owner yang buat dan disampaikan kepada manajer. Ini penganggaran perusahaan, laksanakan. Bisa. Tidak perlu ada kontrak politik, kontrak kerja. Ya. Tapi kalau dia menggunakan final authority-nya dari manajer, participative budgeting misalnya, nah itu ya memang ada proses negosiasi antara manajer dengan owner. Ya. Oke, nah kalau di pemerintahan bukan negosiasi ya, partisipatif planning ya, perencanaan berbasis partisipatif itu menghimpun, mengakomodasi usulan-usulan ya dari masyarakat, kemudian ditampung mana yang bisa dituangkan dalam anggaran, mana yang belum bisa dituangkan, Pak. Ya, sebatas itu. Oke. Kemudian, nah di dalam entitas publik, maka kita akan mengenal istilah karena memang begitu kuatnya, begitu besarnya pengaruh anggaran di dalam praktek pengelolaan keuangannya dan juga akan berpengaruh dalam praktek akuntansinya. Maka
di sana kita akan mengenal budgetary accounting. Sementara di dalam pemerintahan kita tidak mengenal budgetary accounting. Nah, secara praktek akuntansi juga kita akan mengenal apa dibagi namanya akuntansi finansial yang menghasilkan 5 laporan keuangan, itu seperti akuntansi keuangan pada umumnya, terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan ya 4 ya, catatan atas laporan keuangan itu sebenarnya juga memasukkan catatan informasi lainnya yang tidak tertampung dalam laporan keuangan yang lain itu di dalam catatan. Dan yang 2 yang anggaran itu disebut dengan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSAL ya. Sementara kalau dalam entitas bisnis kita mengenal 5 laporan posisi keuangan. Kalau di public accounting masih namanya neraca, ya, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK. Nah, di dalam investasi juga berbeda. Tentu kalau di dalam entitas bisnis ya rate of return-nya bagaimana, berapa lama tingkat pengembaliannya. Tapi kalau dalam public accounting itu ya jadi pertimbangan juga, tetapi bukan menjadi pertimbangan yang pokok. Ya, misalnya apa? Misalnya membuat jalan, ya, membangun jalan. Tidak bisa kita hitung jalan itu nanti menghasilkan balik duit ke pemerintah berapa, tidak bisa. Tapi utamanya apa? Bahwa pemerintah harus menyediakan akses yang memadai bagi masyarakat untuk jalannya ekonomi dan sebagainya. Nah, itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan itu. Jadi kalau jalan itu sudah terbangun, bagus, bisa diakses, kondisinya layak, maka itu sudah menjadi pencapaian terhadap transaksinya, kan begitu. Ya, nah beda kalau dalam perusahaan apapun yang dilakukan, kalau perusahaan tidak menghasilkan laba yang diinginkan seperti pemilik, maka manajer itu nggak perform, kan begitu. Ya, nah kemudian juga yang lain, maka pengukuran kinerjanya juga berbeda. Ya, misal ini ya, kita bandingkanlah Bangkalan dengan Surabaya. Mungkin kalau kita lihat ya di Bangkalan itu. Kalau kita lihat lebih bagus mana infrastruktur publiknya, Bangkalan dan Surabaya. Pasti banyak yang bilang, pasti Surabaya lah kota besar, jalannya mulus-mulus gitu ya. Bagus itu ya, dan di jalannya aspalnya diperhatikan, ada taman-taman. Oke, kita lihat kalau dari situ ya, dari kondisi infrastruktur ya. Tetapi kalau dari sisi pemanfaatannya itu bisa jadi Bangkalan lebih baik. Kenapa? Kalau misalnya dari kampus ya, kampus kami di Universitas Trunojoyo dengan Bangkalan sekitar 15 kilo, itu sekitar 30-40 menit, bisa ya kurang dari 1 jam lah, bisa nyampe ke kota Bangkalan. Tapi kalau kita lihat 15 kilo di Surabaya, apakah bisa dicapai dalam 1 jam? Bisa 2 jam, bisa 3 jam malah gitu ya. Nah, dari situ kita lihat bahwa pelayanan publik di Bangkalan dengan di Surabaya lebih baik Bangkalan ya. Karena di Bangkalan 15 kilo kurang dari 1 jam bisa di. Nah, misalnya itu ya. Ini makanya ada belanja publik per kapita. Itu maknanya jadi bisa berbeda. Apalagi profitabilitas tidak ada. Kalau kita lihat pengukuran analisis laporan keuangan misalnya di dalam entitas bisnis itu ada rasio profitabilitas. Tapi kalau di sini ya tidak cocok ya, di pemerintahan nggak cocok. Masa pemerintahan menghitung profit, nah itu ya tidak cocok. Itu harus hati-hati. Maka apa? Hati-hati yang belajar commercial accounting, kemudian berkecimpung atau praktek di public accounting yang dibawa frameworknya masih commercial accounting. Nah itu hati-hati bisa salah penempatan itu ya. Oke. Ini tadi saya sudah sampaikan, maka kalau pemerintah pusat namanya APBN, kalau pemerintah daerah namanya APBD, kalau pemerintah desa namanya APBDes. Ya. Nah, di dalam keuangan negara atau daerah itu kita bagi dipisahkan dan dikelola langsung. Maka APBN dan APBDes itu yang dikelola langsung. Jadi laporan keuangannya ya itu sebenarnya orang pemerintah ya yang ada di APBN APBD. Tetapi yang pemerintah itu melakukan direct investment kepada entitas bisnis atau disebut dengan BUMN, BUMD, BUMDes itu tunduk pada standar akuntansi keuangan, tunduk pada proses bisnis, pada regulasi bisnis, pada akuntansi bisnis, maka Anda tidak akan pernah menemukan laporan konsolidasi pemerintah dengan BUMN-nya, itu tidak ada.
gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian maka akuntansi publik itu harus melalui teori dan riset, harus berperan dalam menciptakan good governance, gitu ya. Nah, nanti di dalam tantangan. Nah, dalam tantangan masa depan, ya tadi saya sampaikan bahwa ada kebutuhan 30.000. Ini katanya Pak Direktur Pencegahan KPK. Kenapa akuntansi publik kita masih rendah, korupsi kita masih banyak, laporan keuangan Pemda juga masih banyak yang belum wajar tanpa pengecualian. Ya, misalnya kalau dilihat dari laporan keuangan, ya maka sebenarnya secara organisasi kebutuhan tentang akuntannya itu masih kurang. Kalau nggak salah sekarang masih sekitar 4.000-an ya. Kemudian juga ini penting sekali peran kampus ya. Makanya ini adik-adik mahasiswa kalau memang ingin belajar dan concern di public accounting, silahkanlah mengambil magang, praktek kerja lapang di desa, minimal desanya masing-masing. Desa masih sangat membutuhkan. Dan dengan undang-undang desa yang baru, desa dituntut untuk bisa menyusun laporan keuangan yang memadai sebenarnya. Karena apa? Karena ada dana desa di sana. Konsekuensinya ada dana desa, tidak hanya otonomi yang lebih diperluas atau diperbesar, itu juga ada konsekuensi tuntutan akuntabilitas publik yang besar. Nah, kalau bicara akuntabilitas publik itu ya bicara laporan keuangan atau akuntansi. Maka silahkan adik-adik praktek kerja lapang, dibantu menyusun pembukuannya, dibantu menyusun laporan pertanggungjawabannya. Ya, dan dibantu bagaimana transparansi publik itu di beberapa daerah, misalnya desa ya. Saya contohnya kalau di Malang ada desa Pujon Kidul. Bagus sekali itu. Setiap tahun besar itu balihonya ya. Ini APBDes-nya dan ini program kerjanya dilaksanakan oleh siapa, di mana, seperti apa, dan kalau yang sudah lalu pencapaiannya seperti apa, silahkan dicek. Itu sangat transparan. Nah, tentu transparan itu tidak akan bisa dilakukan kalau dia tidak akuntabel. Betul enggak ya? Iya, semakin besar akuntabel itu menuntut semakin baik praktek yang ada. Oke, kemudian itu ya. Nah, dan kalau di daerah tentu ini sebagai mitra, makanya mungkin banyak sekali saya mendampingi dan menjadi instruktur. Itu sangat senang saya kalau bersharing itu ya dengan Bapak Ibu yang ada di Pemda. Kemudian juga peran akuntan tadi sudah. Nah, yang paling terakhir adalah untuk meningkatkan public policy kita. Maka sebenarnya kampus juga harus, teman-teman mahasiswa juga terutama harus banyak belajar tentang public accounting dan juga pengelolaan keuangan publik. Bagaimana itu ya, untuk membantu apa? Maka saya sebenarnya mungkin tidak banyak dosen akuntansi yang senang belajar perencanaan, karena itu punyanya teman-teman dosen di perencanaan pembangunan. Tapi saya sangat menyenangi karena apa? Karena belum banyak sentuhan ilmu keuangan yang memadai di dalam proses perencanaan. Jadi kalau kita belajar misalnya di dalam perusahaan itu mendekati bangkrut, itu disebut dengan financial distress ya, atau tekanan keuangan. Nah, di publik, di pemerintahan itu belum kenal dengan fiscal distress, bahwa sebenarnya dia menghadapi tekanan anggaran. Contohnya apa? Ada banyak Pemda mengalami kesulitan cash flow di akhir-akhir tahun. Saya pernah menemui. Kemudian kalau perusahaan kesulitan cash flow tinggal pinjem utang, dia bisa. Tapi kalau pemerintahan, makanya isu hutang, misalnya ini pemerintah pusat ini hutang terus itu ya, nambah itu kan menjadi isu publik yang hangat selalu. Kenapa? Karena memang pemerintah itu menjadi, kalau bisa jangan lazim berhutang, karena itu konsekuensinya terhadap keuangan berbeda dengan di perusahaan. Isunya juga berbeda, bahkan menjadi isu politik. Ya, karena memang berbeda implikasinya. Ya begini contohnya, itu kan isunya yang paling itu, kalau misalnya perusahaan hutang nggak bisa bayar pilot, ya sudah, aset-aset yang ada dijual, kan begitu, selesai. Kalau dia memang bentuknya adalah perseroan, maka kan itu yang kepentingan perusahaan hanya sampai pada kontribusi yang disetorkan oleh para pemilik, gitu kan. Ya sudah, pilot aset perusahaan. Tapi kalau negara, ya, pun demikian BUMN. Kalau BUMN itu pilot punya utang, siapa yang harus bayar? Nah, pemiliknya negara, kan harus negara yang bertanggung jawab. Apalagi negara berhutang.
kalau nggak bisa bayar, itu menjadi isu, jadi berbeda itu ya. Maka ini menjadi sebuah, maka harusnya kita harus bisa memperkuat, disebut dengan kalau bahasanya di kampus evidence based policy, dan itu menjadi niat saya membantu pemerintah daerah itu bagaimana bisa menghasilkan sebuah dokumen penelitian yang tidak hanya sekedar jadi temuan penelitian, tetapi harus bisa menjadi, nah bedanya di situ, tidak hanya jadi temuan riset, tetapi juga harus bisa menjadi rekomendasi kebijakan. Nah, saya kira itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Mas Adi. Monggo. Baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Nah, untuk sekarang adalah sesi tanya jawab, dan di sini sudah banyak pertanyaan dari para peserta, dan saya akan bacakan satu-satu Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ataupun nanti jika waktunya tidak nutut, jadi bisa langsung menghubungi Pak Sam. Oke, siap-siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Luki Cahya, apa saja yang mempengaruhi akuntansi sektor publik? Gitu, Pak. Ini dijawab Oke, langsung apa dibacakan semua, Pak? mungkin tiga pertanyaan dulu lah Oh, gitu terlebih ya, dahulu, Pak ya. biar nanti jawabnya enak ya. Baik, Pak. Nah, itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Mas Wahyullah. Apa peluang dan tantangan profesi public accounting di era big data? Itu pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Retno. Apa perbedaan antara akuntansi di manajemen dan pelajaran akuntansi di prodi akuntansi? Dan mana yang lebih baik dibutuhkan dalam dunia pekerjaan? Apakah akuntan lulusan manajemen atau yang lulusan akuntansi? Gitu, Pak. Baik, terima kasih ya. Ini ada, nggak apa-apa. Oke, saya coba jawab ya. Saya jawab semampu saya dan sepengetahuan saya. Yang pertama dari Luki Cahya, kalau salah ya. Apa saja yang mempengaruhi akuntansi publik? Ini kalau sebenarnya pertanyaannya masih belum spesifik ya, pengaruh terhadap apa itu ya. Tapi kalau saya bilang gini, pada intinya gini deh. Akuntansi itu berproses dan berbentuk sesuai dengan organisasinya, karakteristik organisasinya, siklus organisasinya, proses bisnis organisasinya. Ya. Dan akuntansi harus menyesuaikan itu, bukan organisasi yang menyesuaikan akuntansi, maka akuntansi yang menyesuaikannya. Ya, maka di dalamnya kan nanti proses bisnis yang berbeda, karakteristik organisasi yang berbeda, akan berbeda pula transaksinya, bentuk transaksinya berbeda. Maka kalau bentuk transaksinya berbeda, maka perlakuannya, siklus keuangannya juga berbeda. Maka itu harus menyesuaikan ya, pengakuan, pengukurannya di dalam menguji transaksinya itu juga berbeda. Kemudian juga laporan keuangannya juga berbeda, formatnya mungkin bisa sama. Misal, paling yang berbeda, misalnya bentuk neraca, bentuk laporan posisi keuangan, ya sudah, aset itu ya, aset lancar, aset tidak lancar, dari aset yang tidak lancar, dari mulai yang paling kondisinya paling tetap sampai yang itu ya. Seperti itu sama, tetapi mungkin akun-akunnya atau isinya, komponennya bisa jadi berbeda, tergantung dari karakteristik organisasinya. Nah, biasanya yang berbeda kan gini, kalau dalam organisasi bisnis, kita mengenal laporan laba rugi. Tetapi kalau di dalam organisasi non-bisnis, pun demikian yang bukan pemerintah, kita mengenal laporan operasional. Jika laporan laba rugi, hasil akhirnya adalah laba atau rugi, profit atau loss. Tapi kalau dalam organisasi non bisnis termasuk pemerintahan, itu hasil akhirnya namanya laporan operasional, itu hasil akhirnya adalah surplus atau defisit, istilahnya begitu. Ya, surplus atau defisit. Nah, ini yang mempengaruhi. Apalagi misalnya, apakah kalau organisasi non bisnis itu kalau surplus itu lebih baik dibanding defisit? Iya, tapi enggak iya banget.
Kalau beda dengan perusahaan itu kan harus laba, kalau rugi pasti jelek. Cuman kalau dalam organisasi publik, yang paling baik itu semua dana yang diberikan kepada organisasi publik itu kan harus tersampaikan dan dilaksanakan sesuai tujuannya. Maka yang paling penting adalah tujuannya di dalam para kontributor itu memberikan dana itu terpenuhi. Maka kalau dalam laporan operasional itu kalau nol, itu juga lebih baik. Artinya apa? Tidak ada surplus, ya tidak defisit. Berarti apa? Semua dana telah disalurkan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Ya. Jadi surplus itu belum tentu lebih baik. Karena kalau surplus lebih baik kan berarti apa? Ada iuran yang tidak dilaksanakan. Jangan-jangan ada yang iuran tidak, pembangunan yang tidak dilaksanakan. Jangan-jangan ada kegiatan yang memang itu ditawarkan kepada publik tidak dilaksanakan. Itu ya. Maka kan gini logikanya, tempat ibadah, mohon maaf saya muslim misalnya masjid. Harapannya jamaah itu ngasih apa? Sedekah kepada infak kepada masjid untuk kemakmuran masjid ya. Tapi kalau dananya masjid itu terlalu banyak sama takmirnya, nggak banyak dibuat kegiatan-kegiatan, ya akhirnya kan kurang bisa memberikan manfaat kepada jamaah. Itu kalau contohnya masjid saja. Gitu ya. Maka kalau misalnya itu takmir itu bisa melaksanakan semua dana infak itu dan masjidnya makmur, bagus, megah misalnya ya, kegiatannya rame ya dan pengajian dan sebagainya, bahkan masjid bisa memberikan dampak sosial. Mungkin ada contoh-contoh masjid Jogokarian di Jogja itu ya salah satu prototipe contoh masjid yang bisa memberikan dampak sosial dan lingkungan ya. Nah, itu kan jauh lebih senang jamaahnya dibandingkan masjidnya ya bagus tetapi cuma ada mungkin sholat wajib saja ya, cuma sholat waktu sholat dibuka, yang lain nggak dibuka. Tentu jamaahnya tidak lebih senang. Nah, itu contoh ya. Ini kebetulan saya masjid. Mungkin yang lain gereja dan sebagainya ada lah ya. Dan ada akuntansi gereja. Saya pernah menguji dua skripsi tentang akuntansi gereja itu ya. Nah, itu mungkin ya yang dimaksud dengan akuntansi publik. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian apalagi satu hal penting lagi saya sampaikan tadi anggaran. Anggaran menjadi focal point, menjadi domain, menjadi inti dari berjalannya organisasi itu dan tadi ya bahwa anggaran sebagai kontrak kerja dan kontrak politik organisasi dengan konstituennya. Beda dengan bisnis ya tadi saya sampaikan. Itu mempengaruhi, maka akuntansi anggaran menjadi akuntansi yang sangat berpengaruh dan memang Anda yang belajar akuntansi publik itu harus belajar akuntansi anggaran. Oke, apa peluang dan tantangan di era big data? Ini saya lupa tadi dari siapa. Oke, gini. Saya katakan nih ya, jelas lowongan masih terbuka lebar. Di era big data, kita gini aja. Saya misalnya menyusun namanya analisis standar belanja. Analisis standar belanja itu diperoleh dari dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. 1 tahun anggaran dalam APBD rata-rata itu ada 1.000 lebih, bahkan sampai 1.500 DPA. Di dalam satu dokumen anggaran itu ada banyak transaksi. Tidak mungkin hanya ada satu. Misalnya, di situ ada belanja pegawai, honor, panitia. Ada lagi apa? Belanja alat tulis kantor. Misalnya itu kegiatan ini, seminar atau pelatihan. Di sana tidak hanya belanja honor panitianya kan, ada honor narasumbernya, ada belanja alat tulis kantornya. Alat tulis kantor pun bisa dipecah-pecah jadi berapa transaksi, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu transaksi tiap tahunnya, bahkan jutaan transaksi. Maka itu kan sebenarnya sudah data besar. Ya, maka tantangan itu ya, bagaimana otomatisasi bisa dilakukan kalau manualnya saja para akuntannya itu nggak paham proses bisnis dan akuntansi publiknya. Maka ini menjadi, apalagi mohon maaf, coba sekarang ada istilah smart city. Contoh di Surabaya ya, kalau ada bahaya, di situ ada langsung bahaya terjadi kecelakaan atau kerusakan layanan publik, kita bisa langsung komplain di situ dan diperbaiki. Contoh saja misalnya amblesnya jalan Raya Gubeng itu ya. Itu kan tidak ada seminggu sudah harus diperbaiki.
Padahal kita lihat, anggaran di dalam pemerintahan itu kan sangat kaku, sangat birokratis, sangat tidak fleksibel sebenarnya. Tapi ini tantangan, ini kejadian. Nah, kalau kejadian tuh nunggu tender, nunggu direncanakan, ya itu paling baru tahun depan di. Nah, tapi dalam konsep smart city itu big data ini menjadi peran penting. Kenapa? Untuk bisa mengukur tadi kalau terjadi hal yang bersifat insidental bisa langsung ditangani. Itu bagaimana pengelolaan keuangannya? Bagaimana cara melaporkannya nanti, mempertanggungjawabkan? Kan harus aman. Di pemeriksaan juga harus bisa dibuktikan bahwa itu aman dan tidak ada kebocoran. Karena itu rentan sekali kebocoran. Nah, ini sangat berperan sekali. Maka sentuhan ini apalagi itu akuntannya sudah kurang, apalagi di era big data ini belum banyak akuntan pemerintahan juga aware dan memahami tentang pengaruh big data. Ya, itu. Maka sangat penting ya, otomatisasi berbasis digital itu sangat penting dan itu masih sangat kurang. Ya, sangat kurang. Dan pasti big data ya. Nggak usah gitu. Coba pada proses perencanaan sebelum menjadi APBD, misalnya APBD tahun 2020, itu sudah mulai disusun awal tahun 2019. Sekarang di akhir tahun 2020 itu sudah harus ada prakonsep APBD tahun 2021. Nah, prakonsep ini sudah disusun sejak bulan Februari Maret. Nah, di proses itu ada namanya participative planning, itu ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dari desa, kecamatan, kabupaten, kota. Anda bisa bayangkan berapa juta usulan itu. Per RT misalnya. Usulannya apa? Nanti dimasukkan di dalam APBD, sebagian diusulkan ke kabupaten melalui musrembang kecamatan. Nanti disaring lagi kecamatan, disalurkan, disampaikan ke kabupaten. Kabupaten nanti sebagian masuk APBD, kalau yang nggak masuk ke provinsi, provinsi yang nggak masuk ke pusat. Prosesnya lama, dan itu berapa? Ada 500 Pemda. Nah, berapa usulan? Masa satu Pemda satu usulan kan nggak mungkin. Itu kan sudah big data, dan itu sangat diperlukan. Jadi secara naturally, organisasinya itu sudah mengandung big data. Tetapi memang secara praktek itu belum sampai ke sana, belum punya. Ya ini sebuah peluang-peluang sekali itu ya. Ya, tentu yang Anda concern ke arah sistem informasi laku pasti. Laku. Anda bayangin itu namanya e-planning. Menyusun e-planningnya tuh data ribuan, puluhan ribu itu bagaimana nanti bisa disarikan. Nah, pengambil keputusan kan tidak mungkin melihat semua ya, perlu ada semacam nanti harus diringkas, disarikan itu. Nah itu peranan sistem informasi kalau di sana e-planning. Ya sekarang ini di dalam pemerintahan ya, kalau boleh saya ungkap, antara planning, budgeting, accounting, dan auditingnya itu belum menjadi terintegrasi belum. Jadi e-planning, e-budgeting, e-accounting sama e-reporting, e-monef sampai dengan e-audit itu belum terintegrasi. Sehingga masih ada sekarang prakteknya kalau ingin mengintegrasi itu ada namanya bridging program atau program aplikasi jembatan bridging. Jadi pakai bridging ini digabungkan oleh aplikasi lain. Jadi harus lewat aplikasi lain baru terintegrasi. Dan itu masih yang terjadi di pemerintah daerah. Jadi ini sangat berpeluang sekali. Anda kalau concern sistem informasi, Anda tawarkan ide Anda, aplikasi Anda kepada pemerintah, itu bisa jadi peluang yang besar. Kemudian Mbak Retno, perbedaan, nah ini umum ya, lihat dulu profesinya. Tetapi saya sebagai alumni akuntansi, orang akuntansi, kalau bicara finance, ya lebih paham orang akuntansi. Kenapa? Karena orang finance hanya membahas sebagian kecil accounting. Saya katakan lagi, hanya salah satu bab di dalam buku financial management, betul enggak? Ya, hanya ngerti akuntansi itu laporannya itu gini bentuknya, ya. Tetapi cara nyusunnya detail, perekayasaannya, bagaimana fraudnya mungkin ya, itu enggak banyak diketahui oleh manajemen keuangan. Beda kalau di akuntansi harus paham finance karena Anda coba tanya teman mahasiswa akuntansi ya, kalau
oke, akuntansi pengantar itu mungkin accounting banget. Tetapi kalau sudah intermediate accounting, yang membuat pusing itu financial management-nya. Contoh, obligasi. Apa sih akuntansinya? Gampang ya, tinggal kas pada utang obligasi, selesai. Melaporkannya di mana? Di laporan posisi keuangan, selesai. Tapi mengapa kalau habis kuliah materi obligasi, anak-anak masuk akuntansi mesti pusing? Kenapa? Karena ngitung apa? Ngitung harga awal obligasinya. Di sana menghitung present value-nya, present value annuity-nya. Itu kan manajemen keuangan. Itu yang paling sulit toh, ya. Jadi kan ini ada harga nominal, ada harga penerbitan. Nanti beda lagi dengan nilai jatuh temponya. Itu manajemen keuangan banget, ya kan? Menghitung. Ya itu yang paling pusing itu, ya, menghitung itu. Kalau akunnya jelas hanya kas pada hutang obligasi. Beban bunga pada kas, beban bunga pada hutang obligasi kalau dia terjadi diskonto. Nah, untuk menghitung diskontonya berapa, manajemen keuangan. Itu yang paling dipusingkan oleh teman-teman akuntansi dan harus lulus itu. Karena kalau itu salah ngitung, salah angkanya, benar akun, salah angka, coret gitu ya. Dan Anda mungkin di dalam pembelajaran akuntansi yang saya temui itu dosen-dosen akuntansi terkenal killer ya. Salah prosesnya benar, salah angkanya di bawah itu saya pernah itu ini 0, tidak lulus. Nah, itu ya membedakan. Jadi kalau di lapangan kerja itu ya lebih apalagi sekarang tuntutan kerja perusahaan tidak hanya butuh akuntan, tetapi hanya akuntan yang ngerti pajak. Nah, ini sekali lagi, jadi sangat bagus programnya PSD dengan e-brevet ini. Ya, karena itu sudah menjadi hasil tracer study kampus bahwa perusahaan itu nggak mau sekarang sendiri, kalau biasanya kan sendiri, yang akuntan internal sendiri, yang pajak tidak, harus alumni lulusan akuntansinya paham, pajaknya juga paham. Syukur-syukur punya sertifikasi brevet biar bisa menjadi kuasa pajaknya perusahaan. Saya kira itu, Mas Aldi. Silahkan pertanyaan yang lain jika Baik, masih Pak. ada Ini sessionnya. pertanyaan sangat banyak sebenarnya, Pak. Ini pertanyaan yang Ya, bagus dari Mbak Elika, Pak. Nah, Mbak Mbak siapa? Elika. Ya, Velika. Nah, terkait Oke, penyampaian perencanaan penganggaran yang perlu disampaikan kepada publik, menurut Bapak sebagai pendidik dan praktisi nih, apakah hal ini sudah ya. diterapkan dan transparan dalam penyampaiannya? Nah, terus ada lagi Pak, menurut Bapak investasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai bekal jika nantinya Indonesia mengalami resesi, khususnya pemerintah daerah? Karena pemerintah tidak berfokus semata-mata pada profit, namun investasi ini dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan publik. Gitu Pak. Baik, satu dulu. Satu dulu mungkin Pak, nanti dilanjut Oke, dengan perencanaan penganggaran pada publik. Publik ini kan gini, sebenarnya publik ini kan kita menganut perwakilan permusyawaratan. Ingat sila keempat, waduh. Ya, perwakilan permusyawaratan. Maka publik itu bisa diartikan juga konteksnya perwakilan. Maka apakah sudah disampaikan publik? Ya. Contohnya apa? Itu proses perencanaan. Saya katakan tadi mulai musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten. Sebagai cikal bakalnya nanti awal tahun depan itu APBD itu ya. Musrembang desa itu dihadiri oleh siapa? Ya, para pemangku kepentingan desa, tokoh masyarakat pasti ya. Itu sudah dari desa. Maka itu sebagian muncul dituangkan dalam APBDes, yang tidak dituangkan dalam APBDes itu masuk diusulkan ke kabupaten melalui musrembang kecamatan. Maka siapa yang hadir di sana? Di dalam musrembang kecamatan yang hadir bukan hanya kepala desa, tapi perwakilan tokoh masyarakat, ada anggota DPRD juga di sana, ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh keagamaan hadir. Maka itu publik. Oh ini loh prosesnya. Kemudian di musrembang kabupaten juga begitu, yang dihadiri oleh semua kepala dinas, semua camat,
juga tokoh agama, anggota DPRD juga hadir, itulah perwakilan publik. Sehingga di kabupaten itu ketahuan mana yang usulannya masuk, mana yang enggak. Yang kedua, maka dokumen APBD itu sebenarnya adalah dokumen publik. Sama halnya kalau Anda di APBDes itu, kalau desa-desa yang memang, nah ini kan tergantung organisasinya ya, siap apa enggak. Itu sebenarnya adalah dokumen publik. Bahkan laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan itu adalah dokumen publik. Meskipun itu disortir. Disortir, ada sortirnya ya. Kenapa? Saya punya, monggo ini kalau yang mau kolaborasi data dengan saya punya data laporan hasil pemeriksaan BPKRI dari tahun 2008 sampai 2018, yang 19 saya belum akses. Saya minta ke BPK, memang harus ada alasan apa, salah satu yang bisa mengakses adalah alasan riset. Dan itu dikasih semua, 500 entitas Pemda dalam 1 tahun. Itu ada laporan hasil pemeriksaan. Laporan audit saja itu bisa diakses, apalagi laporan penganggaran perencanaan. Tapi sebenarnya sudah disampaikan ke publik ya. Cuman kan mungkin Anda ngapain saya datang musrembang kecamatan. Maka sudah ada itu, ada perwakilan tokoh masyarakat di sana. Oke, jadi sebenarnya itu sudah diterapkan. Cuman memang kualitasnya dan masyarakat, tinggal kepedulian aja, masyarakat mau peduli enggak. Kalau mau peduli sebenarnya ada informasi itu. Nah itu mungkin tapi belum disampaikan secara baik di dalam websitenya Pemda, websitenya entitas pemerintahan itu belum baik ya. Ya menu websitenya juga begitu, juga informasinya kan ini masalah nanti proses ya, proses kualitas informasi. Kemudian investasi apa yang untuk resesi? Resesi ini apa sih? Ya katanya orang ekonomi ini kan resesi berarti apa? Terjadinya penurunan pendapatan. Gini, kalau ekonominya salah satu ini gini kan disebut resesi karena pertumbuhan ekonomi minus. Pertumbuhan ekonomi itu dari apa? Dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi namanya PDB atau PDRB. Katanya orang ekonomi loh ya ini. Nah, itu apa menunjukkan apa? Dari pendekatannya apa? Konsumsi apa pendapatan? Berarti kalau konsumsi terjadi penurunan konsumsi, karena apa? Ujung-ujungnya juga penurunan pendapatan. Nah, kalau terjadi penurunan pendapatan sama penurunan konsumsi, apa yang dilakukan strateginya? Bukan ke investasi dulu, tapi membantu daya beli. Makanya pemerintah mengeluarkan BLT, cash transfer istilahnya. Kenapa? Orang nggak bisa beli bahan pokok, ya dikasih duit, orang nggak bisa bayar ini, bayar itu, dikasih BLT. Itu pertama kalau resesi ya. Maka harusnya investasi itu ditujukan agar resesi itu tidak terlalu berdampak atau tidak terjadi resesi. Itu harusnya dilakukan sebelum pada saat ekonomi baik. Ya apa? Ya seperti dilakukan oleh pemerintah. Harapannya apa? Pemerintah membuat jalan tol ini biar aksesnya lancar. Coba kalau nggak ada jalan tol dari Jakarta sampai Banyuwangi, berapa kemacetan kalau lewat pasar, belum jalannya rusak. Maka di situ ada jalan tol sebagai alternatif, namanya jalan bebas hambatan. Nah, cuman masalahnya jalan tolnya itu mahal. Nah, itu yang jadi masalah kan? Mahal per kilometer Rp1.000. Itu yang pertama. Ya, sehingga nggak banyak yang masuk. Distribution cost-nya tinggi, sehingga truk-truk ya banyak yang nggak masuk juga ya, nggak nyampe harganya itu. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, yang perlu kita kritisi bagaimana ini yang jadi kritiknya adalah ya bahwa itu dilakukan pemerintah. Ini bukan dari APBN tapi konsorsium swasta, konsorsium di luar pemerintah. Tapi itu sebenarnya konsorsium BUMN. Nah itu saya kali lagi, kalau jalan tolnya ini nggak laku, sudah kadung utang BUMN-nya, siapa yang mau bayar? Pemerintah. Jadi sebenarnya harusnya kalau mau ya pure private, konsorsiumnya harus dari swasta murni. Baru itu memang pembiayaannya non APBN murni ya. Itu yang perlu kita kritisi ya, mungkin bicara investasi. Buat jalan itu juga investasi. Pun demikian, misalnya untuk pelayanan publik, sekolah, kesehatan, itu juga bagian dari investasi. Pelayanan dasar itu saja. Ada 6 urusan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
ya, pekerjaan umum itu ya, bina marga seperti jalan, kemudian sosial dan ketertiban, perumahan rakyat ya. Itu bagian dari ya itu yang harusnya dipenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi semua layak, maka itu tadi tidak harusnya sekolah itu gratis. Itu Pak ada BOS, ya sebenarnya ada BOS, tetapi sebenarnya sekolah yang hanya menggunakan dana BOS saja itu ya saya sendiri punya pengalaman sebagai pengurus komite ya, komite sekolah. Sekolah itu kalau komitenya tidak bisa menghimpun dana, itu juga sekolah ini kasihan, tidak sesuai dengan standar yang memadai sebenarnya kalau tapi ini perlu diriset yang lebih mendalam ya. Itu juga investasi itu ya, investasi. Kesehatan itu juga investasi. Ya seperti kita lihat BPJS itu beberapa waktu yang lalu ini apalagi kena corona ini habis-habisan ini BPJS. Ya rumah sakit banyak sekali kita perlu pahami memang ini penting. Jadi kalau investasi di bidang kesehatan itu juga nanti untuk masa depan. Saya kira itu kalau tanggapan saya soal resesi ya, karena resesi ini lebih ke ekonomi banget gitu ya. Kayak gitu Mas Aldi. Iya Pak. Boleh ini Pak, pertanyaan lagi Pak ya. Silahkan. Saya sampai sesinya ditutup oleh Mas Aldi baru saya berhenti. Silakan. Siapa? Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Wahyu, untuk BUMN dan BLUD yang bersifat komersil, apakah seharusnya 100% basisnya adalah akuntansi sektor privat? Gitu Pak. Terus Mohon diulangi gimana Mas Aldi? Bentar. Untuk BUMN ya dan BLUD yang bersifat ya. komersil, apakah seharusnya 100% basisnya adalah akuntansi sektor privat? Oke, ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, apakah memungkinkan bagi sektor publik non BLUD membuat laporan keuangan seperti neraca, LO, dan LPE setiap bulan? Apakah ada kendala yang betul-betul menjadi hambatan sehingga laporan keuangan bulanan tidak bisa dilakukan? Bisa dipahami, Pak? Oke. Ya. Sudah, itu. Ada lagi Itu sebenarnya, dulu. Pak. Apa mau dijawab Oke, dulu mungkin? satu lagi. Pak, ya? 3. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan akuntansi sektor publik di tengah perubahan surplus ekonomi yang meningkat? Baik. Yang nomor 1 ini ya, apakah pure bahwa BUMN, BUMD ini oke, kita lihat dulu. Jenis organisasinya apa? Jadi ada organisasi publik, ada organisasi private. Maka di tengah-tengah itu ada kuasi publik, ada kuasi privat. Ada organisasi privat yang bergenre publik. Contoh, rumah sakit. Ada rumah sakit swasta. Bahkan ada yang di bursa, rumah sakit Siloam. Itu kan juga di bursa. Maka dia sebenarnya bergenre publik tetapi privat, ya, atau privat tapi sebenarnya dia bisnisnya di publik. Kemudian ada yang memang itu organisasi publik tetapi dia ada sisi privatnya. Yaitu apa? Kalau BLU, contoh Trans Jakarta, Trans Jogja, rumah sakit pemerintahan itu BLU. Dia memang tidak mencari profit tetapi dia menerapkan prinsip-prinsip organisasi bisnis yang sehat, ya. Jadi dia mencari pendanaan seperti halnya organisasi bisnis tapi dia tidak berorientasi profit. Jadi keuangannya itu harus bisa didanai oleh dirinya sendiri. Ya, perguruan tinggi juga begitu. Maka ini menarik, BUMN, BUMD itu tujuannya untuk apa? Memang untuk mencari profit. Ya. Yang nantinya kalau secara anggaran di pemerintahan masuk di dalam dividen. Istilahnya hasil pengelolaan kekayaan daerah atau negara yang dipisahkan, bahasanya begitu. Itu dividen masuk situ. Ya. Jadi harus bisa memberikan dividen, manfaat dividen kepada negara atau daerah. Itu memang tujuan didirikan oleh pendirian BUMN atau BUMD. Tapi juga BUMN BUMD itu bisa diberikan tugas-tugas yang bersifat
publik, tugas-tugas pemerintah. Contoh, Pertamina. Oke ya, Pertamina harus untung karena harus ngasih dividen kepada pemerintah. Tetapi Pertamina juga dituntut pertama, tidak ada kelangkaan bahan bakar di seluruh pelosok negeri ini. Ya kan? Yang kedua, harganya terjangkau. Kalau bisa solar 5.000 di Jawa, harus juga 5.000 di Papua. Mungkin enggak kira-kira? Nah, itu jadi tantangannya. Kalau di Papua itu kan, kalau di Jawa ya 5.000 bisa pakai kendaraan aja, pakai truk. Tapi kalau di Papua harus pakai kapal dan itu biaya tinggi. Nah, maka itu tapi itu menjadi tugas atau namanya DMO ya, Domestic Market Obligation. BUMN di bidang gas juga begitu. Gas dalam negeri harus dipenuhi dulu, baru boleh ekspor. Sama Pertamina juga begitu. Apalagi PLN harus untung. Kenyataannya kok sering kita dengar rugi ya. PLN. Kenapa? Harga listrik, daya listrik ya, harga dasar listrik di Jawa dengan yang di Papua harus sama. Kalau di listrik ya enak aja, tinggal ngolor kabel, pasang tiang. Di Papua itu jadi tantangan, ya, jadi tantangan. Karena apa? Membuat lokal listrik, buat apa sumber daya listrik, tapi kan harinya per lokal kecil gitu ya. Itu kan juga high cost sebenarnya. Tapi itu menjadi DMO, Domestic Market Obligation-nya BUMN. Nah, maka ini nanti penting peran pemerintah, subsidi dan sebagainya. Itu sebenarnya isunya di situ, gitu ya. Isunya di situ, bukan isunya. Nah, ini kadang-kadang subsidi negara ya. Kenapa? Kalau BUMN, BUMD itu kita tidak jaga keekonomisannya. Jadi kalau pemerintah itu gini deh, harusnya di Papua itu 10.000 solar. Tetapi Pertamina harus jual 5.000. Betul enggak? Ya pasti rugi kan? Maka kerugian yang 5.000 selisih itu harusnya disubsidi oleh pemerintah. Jadi apa? BUMN, BUMD-nya sehat karena dia juga punya kompetitor. Toh kita kan tidak protek banget ya sebenarnya. Contoh apa? Pom bensin selain Pertamina ada yang lain, Shell dan sebagainya, Petronas ada ya kan? Migas juga begitu. Pemain minyak kan tidak hanya itu, ada Exxon, ada Chevron itu ya. Pertamina juga belum hanya Pertamina, maka kita harus menjaga kesehatan dan kompetitifnya itu. Saya kira itu kalau bicara tentang BUMN, BUMD ya. Tapi memang secara aturan perundang-undangan itu memang pertama tunduk ke aturan perseroan terbatas, aturan bisnis ya. Tapi sebenarnya juga ada aturan keuangan negara terkait dengan proses penyertaan modalnya itu. Maka sebenarnya gini, ini uniknya ini ya. Secara laporan keuangan, dia memang tidak tunduk pada standar akuntansi pemerintahan, tapi tunduk pada standar akuntansi keuangan, dan tidak perlu dikonsolidasi, tetapi Badan Pemeriksa Keuangan itu boleh memeriksa BUMN, BUMD. Karena alasannya di situ ada uang negara yang disetorkan melalui penyertaan modal. Nah, itu. Tapi sebenarnya itu tidak harus dilakukan ya, karena tetap BUMN itu harus diperiksa, diaudit oleh akuntan publik eksternalnya, tetapi BPK boleh masuk jika diperlukan. Oke, sektor publik, laporan keuangan bulanan, tidak hanya sektor bisnis, ini semuanya tergantung dari kepentingan organisasi ya, Mbak Mas tadi yang nanya ya. Kalau memang pemiliknya minta bulanan, ya manajemen harus siap bulanan. Begitu juga. Tapi masalahnya di dalam pemerintahan, aturan undang-undang kan harus tunduk pada itu tidak minta bulanan, tetapi minta semesteran yang disampaikan ke publik. Tetapi sebenarnya di dalam manajemen misalnya Dinas A kepada Dinas Pengelolaan Keuangan yang menghimpun, mengkonsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah itu namanya dinasnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Ya, itu minta bulanan untuk pertanggungjawaban, namanya laporan pertanggungjawaban, bukan laporan keuangan ya, masih laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran tiap bulan atas kegiatan. Itu bendahara harus melaporkan, itu bulanan. Tapi itu tidak disampaikan ke publik, itu menjadi konsumsi internal manajemen pemerintahan.
Yang di publik itu semesteran, karena memang undang-undangnya, aturannya minta semesteran, laporan semesteran, 6 semesteran, ya semester 1, dan laporan akhir. Jadi seperti itu ya, dan itu tergantung pertama kepentingan organisasinya, kepentingan stakeholder-nya, shareholder dan stakeholder-nya. Yang kedua juga, ya pertama juga kalau dia diminta bulanan, ya harus support sumber dayanya, IT-nya, dan sebagainya. Nah, kalau nggak support, terus bagaimana ya? Akuntansi publik di tengah surplus ekonomi. Nah ini gini. Ekonomi tumbuh, surplusnya yang dimaksud tumbuh ya. Tadi saya katakan pertumbuhan ekonomi itu biasanya dihitung dilihat dari namanya PDB, produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto. Nah, ini gara-gara saya tuh belajar perencanaan dan sering nimbrung di jurusan sebelah ya. Saya bisa menjelaskan sedikit lah gitu ya. Nah, PDRB itu ada 17 sektor, ada sektor pertanian, ada sektor migas, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor perdagangan sudah ya tadi. Pokoknya 17 sektor ya, tidak hafal saya. Nah, 17 sektor ini menunjukkan sektor ekonomi. Jadi kalau secara agregat tumbuh ekonominya, maka di sektor-sektor itu pasti ada yang tumbuh atau tumbuh semua. Yang secara totally, secara agregat itu tumbuh. Misalnya 5% berarti rata-rata tumbuh 5%. Bisa jadi kan satu tumbuh 10%, satu minus 5%, atau gimana itu ya, sehingga rata-rata tumbuh 5%. Maka kalau sektor ekonominya tumbuh, yang berkaitan dengan sektor ekonomi apa? Misalnya sektor perhotelan tumbuh, berarti pajak hotel tumbuh. Logikanya gitu kan? Kalau di sektor ekonomi perhotelan tumbuh 5%, maka pajak hotel harusnya ya naik minimal 5%. Karena di dalam hotel itu ada PPN, ya berarti PPN-nya juga naik penerimaannya. Maka kalau PPN naik, maka APBN-nya bisa naik. Kalau bicara tentang pajak hotel itu kan pajak daerah, maka APBD-nya juga naik. Kalau APBD naik, anggaran naik, maka anggaran belanjanya juga naik. Anggaran belanja naik berarti kegiatannya bisa lebih banyak, lingkupnya lebih luas. Nah, ini menjadi tantangan akuntansi untuk melaporkannya, mempertanggungjawabkannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bagaimana tantangan akuntansi untuk bisa membantu mendukung efisiensi dan efektivitas anggaran. Menghitung apa? Cost unit, cost activity-nya. Misal, untuk pelayanan sekolah. Ini peran akuntansi. Sekarang saya tanya itu ya, satu siswa di SD negeri dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai dia lulus, itu membutuhkan anggaran berapa? Kan harus dihitung ya. Kalau di kampus sudah bisa dihitung. Makanya kampus itu ada UKT, uang kuliah tunggal ya, uang kuliah tunggal. Kalau dulu SPP lah. SPP itu dihitung dari BKT, biaya kuliah tunggal. Apa? Biaya yang dikeluarkan untuk bisa meluluskan per satu orang mahasiswa per semester. Maka bisa. Dan biasanya kalau di tempat kami antara UKT dengan BKT, tinggian BKT-nya, ya, maka BKT itu sebagian disubsidi oleh pemerintah. Maka itu sudah dihitung ya. Informasi untuk menghitung itu siapa yang bisa menyediakan? Akuntansi. Runtutannya kayak gitu ya. Mungkin tidak direct effect, tetapi indirect effect, agak panjang. Akuntansi. Nah, kalau efektif dan efisien, maka kan ini menimbulkan multiplier lagi. Belanja kegiatannya pemerintah itu kan pemerintah sebagai pelaku ekonomi ya, salah satu pelaku ekonomi. Makanya kalau terjadi krisis, makanya Pak Jokowi pernah marah, serapannya masih 30%, 30%. Kalau coba 100% itu bisa lebih meningkatkan ekonomi. Jadi kembali lagi, pemerintah dapat hasil dari pertumbuhan ekonomi itu kemudian menjadi anggaran menjadi belanja pemerintah kembali lagi ke kondisi perekonomian. Saya kira itu. Wah, ini saya terlalu banyak, semoga saya tidak salah ya, terlalu banyak menjelaskan jurusan sebelah ini ya. Oke, silakan Baik Mas. Pak, terima kasih Pak. Ini sudah menunjukkan pukul 11, saya rasa sudah cukup Pak. Dan itu pertanyaan juga sudah saya pilih dari pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang lain.
Dan mungkin itu saja. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan sangat ini jawabannya sudah sangat memuaskan menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Nah baik, juga diinformasikan Terima kasih bagi banyak.